I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang usaha atau kerja. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu usaha dalam kalkulus vektor. Line integral adalah misalnya kita memiliki garis seperti ini. Di setiap titik ini ada gayanya ya. Lalu di sini ada pergerakannya. Maka integral itu adalah f.dr vektor sama dengan, atau dibahas dengan lain, f dot tangent vektor dikali ds sama dengan ini art. Kalau kita ilustrasikan menjadi, kita bedah lagi, m dx ditambah n dy, untuk dimana f nya itu vektor field mn ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke contoh. Vektor filenya itu y, x. Ini vektor filenya. Kemudian kita ingin mencari usaha atau worth dari pergerakan. Nih, y nya itu m dan x nya itu n. Jadi f.dr c sama dengan c1 tambah c2 tambah c3. Nah, yang pertamanya itu sumbu x-aksis. Nih, sumbu x-aksis. Maka kita bisa melihat itu bahwa itu y sama dengan 0, maka dy nya itu sama dengan 0. Bergerak dari titik 0,0 sampai titik 1,0. Ini c1 ini yang tadi y dx ditambah x dy, y nya itu adalah 0, dx nya tetap ditambah x nya itu menjadi 0, karena di sini kan 0 sama dengan 0. Sebenarnya x nya itu kita tidak tahu, karena y nya itu 0, jadi dy nya juga 0, x nya itu juga 0. Ini menjadi nilainya 0, sehingga nilai dari worth-nya itu C1 sama dengan 0. Secara geometris sebenarnya x ya. Jadi karena fx-nya paralel dengan C, jadi f.t-nya sama dengan 0. Jadi yang pertama itu nilainya 0 yang pertama. Jadi untuk yang C2, nilai x nya itu cos theta, maka dx nya sama dengan min sin theta, atau y nya itu sama dengan sin theta, dy nya sama dengan cos theta d theta. Nah, kita buat parameternya itu kita masukkan ke rumusnya. Kita masukkan ke rumusnya yang tadi, yang y dx ditambah x dy itu sama dengan, itu x nya sama dengan cos theta, dx sama dengan min sin theta d theta, y sama dengan sin theta, dy sama dengan cos theta d theta. Sama ya, ini masih parameternya. Itu rumusnya tadi. Dan ini yang pertama itu adalah y nya sama dengan sin theta. Nih, sin theta. Oke, yang kedua kemudian adalah dx nya itu sudah kita hitung tadi, sama dengan min sin theta d theta. Oke, kemudian itu
yang ketiga itu X-nya itu adalah cos theta nih, cos theta. Ya, kemudian yang keempat itu yang selanjutnya dy. dy-nya itu sama dengan cos theta d theta. Nah, cos theta d theta. Lalu kita kalikan saja sama dengan integral min sin kuadrat theta d theta ditambah cos d theta. Lalu d theta-nya kita keluarkan dari kurung, taruhkan di sini. Jadi cos kuadrat itu min sin kuadrat theta nih. Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Jadi ini tuh sama dengan yang cos kuadrat theta kurang sin 2 theta sin kuadrat theta. Itu kita turunkan jadi cos 2 theta. Oke, kita ubah integralnya menjadi 0,4 cos 2 theta d theta. Diintegralkan menjadi sin 2 theta dikalikan setengah, lalu diinput menjadi V/4 0. V/4 kita masukkan menjadi 4/4, jadi 2/2 sama dengan 90 derajat. 90 derajat sama dengan 1 kali setengah. Sin 0 ya, masukkan kita 0 adalah sama dengan setengah. Setengah dikurang 0 sama dengan setengah. Setengah dikurang 0 sama dengan 0. Oke, kita mencari C3-nya itu Y dx ditambah X dy. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan persamaan parameternya itu? Kita menggunakan T, yaitu yang X sama dengan 1/2 dikurang 1/2 sama dengan T-nya itu 0. Jadi Y-nya sama seperti juga, sama dengan 1/2 dikurang 1/2 sama dengan T. Langsung kita samakan X sama dengan T, Y sama dengan T. Jadi 1/2 yang kita dapat itu min C3. Ini garisnya arahnya yang sama. Integral Y dx ditambah X dy sama dengan dari 0 sampai 1/2 T dt ditambah T dt. Nah, diperoleh hasil 0 sampai 1/2 2T dt sama dengan T kuadrat. 0 sampai 1/2 sama dengan hasilnya itu setengah. Jadi dapatlah hasil itu dengan setengah. Jadi kita jumlahkan aja langsung ketiganya itu kayak C1, C2 dan C3. Jadi berarti tadi yang untuk keseluruhannya itu C1-nya itu mendapatkan hasil 0 ditambah C2-nya itu kita mendapatkan setengah, dan C3-nya itu kita dapatnya itu setengah. Jadi 0 ditambah setengah dikurang setengah sama dengan 0. Dah, inilah hasilnya, jawabannya 0. Sekian hasil pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.